Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardia dengan NIM 20039AF dari kelompok 5 dari kelas reguler A20. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah, yaitu farmakognosi. Adapun materi yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Dalam perkembangbiakan tumbuhan ini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi aseksual dan seksual tumbuhan. Apa tujuan dari reproduksi tumbuhan? Reproduksi atau berkembang biak bertujuan untuk melestarikan dan memperbanyak jenis tumbuhan itu sendiri. Pada tumbuhan dapat terjadi reproduksi secara seksual maupun aseksual. Adapun pengertian dari reproduksi seksual tumbuhan yaitu reproduksi yang melibatkan perpaduan dua sel kelamin jantan dan betina. Sel-sel tersebut dikenal sebagai gamet. Kedua gamet terdapat pada bunga, yaitu organ reproduksi tanaman yang melibatkan reproduksi jantan dan betina. Pada peleburan gamet jantan dan gamet betina disebut dengan pembuahan. Adapun pengertian dari reproduksi aseksual tumbuhan yaitu merujuk kepada reproduksi yang tidak melibatkan fertilisasi atau perpaduan dua sel kelamin sehingga individu yang baru dapat terbentuk akan mewarisi sifat genetik kecuali jika terjadi mutasi. Reproduksi aseksual dapat terjadi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama plantia tertanam, yang kedua apomiksis. Apomiksis merupakan perkembangan suatu individu sel kelamin yang tidak menghasilkan pembuahan sehingga biji dapat dihasilkan dari pertumbuhan vegetatif. Yang kedua itu batang khusus atau perkembangan vegetatif. Pertumbuhan vegetatif ini dapat terjadi secara alami dan buatan. Adapun alat pertumbuhan vegetatif alami yaitu yang pertama rizoma. Rizoma merupakan batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah sehingga menghasilkan tunas dan akar berruas-ruas seperti batang. Contohnya itu kunyit, temulawak, lengkuas dan sebagainya. Yang kedua itu stolon. Stolon merupakan batang tumbuhan yang tumbuhnya mendatar di bawah permukaan tanah. Tunas terpisah dari induk sehingga dapat menghasilkan tumbuhan individu baru. Yang ketiga itu umbi lapis. Dikatakan umbi lapis karena memiliki susunan yang berlapis-lapis. Yang keempat itu umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan di bawah tanah dan menghasilkan cadangan makanan. Yang kelima itu kuncup adventif daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun. Contohnya itu cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang kedua itu perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini dapat terjadi karena adanya bantuan manusia. Adapun cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama cangkok. Mangga, rambutan, jeruk merupakan salah satu tanaman berkayu yang dapat dibudidayakan dengan cara mencangkok. Yang kedua itu merunduk. Merunduk merupakan teknik menanam dengan cara membenamkan tangkai ke dalam tanah sehingga dapat menghasilkan akar. Jika akar telah tumbuh maka dapat dipisahkan dengan induknya. Yang ketiga setek. Setek merupakan cara perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam dan menghasilkan individu baru. Selanjutnya bagian dari reproduksi aseksual selanjutnya yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini merupakan penyatuan sel telur dengan sel sperma yang berasal dari satu tanaman. Jika persentase penyerbukan sendiri lebih dari 95%, maka tanaman tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai tanaman menyerbuk sendiri.
Penyerbukan sendiri ini dapat dicegah dengan ketidakcocokan diri. Itulah tadi penjelasan mengenai reproduksi seksual tumbuhan dan reproduksi aseksual tumbuhan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.